Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halisa Nurjihanar dengan NIM 220906502014 dari kelas A, jurusan Ekonomi Pembangunan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Bahasa mempunyai 3 fungsi utama, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Ketiga fungsi ini disebut fungsi metafungsional, dan ketiga fungsi tersebut menunjukkan realitas yang berbeda. Ketiga fungsi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan metafungsi. Oleh karena itu, sebuah tuturan kebahasaan, misalnya yang berbentuk klausa, mengemban 3 fungsi itu sekaligus. Adapun beberapa fungsi lain dari bahasa Indonesia, yaitu fungsi bahasa Indonesia dari segi ekspresi. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Fungsi bahasa Indonesia dari segi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan yang sangat penting, yaitu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan berlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Itulah akhir dari penjelasan materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila pemilihan kata saya belum akurat ataupun belum sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.